Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman masih ingat kan video saya sebelumnya yang pemeriksaan atau kerusakan pada Xiaomi Note Bambu ya? Ya, waktu itu rusaknya baterai sama konektor cas ya teman-teman. Ya, karena saya sudah cari keliling-keliling tidak menemukan ya baterai dengan fleksibelnya ya. Jadi saya siasati dengan mencari persamaan konektor casnya ya teman-teman, dan mencari baterai. Bukan baterainya ya teman-teman, tapi memakai baterai BN30 ya. Ya, saya memakai baterai BN30 ya teman-teman. Karena saya memilih ini mAh-nya sama ya teman-teman, dan ukurannya pun tidak melebihi dari baterai BM21 ya, baterai Note Bambu yang asli ya. Dan saya lihat mAh-nya 3000 ke atas ya teman-teman. Jadi saya mau coba modif ya teman-teman. Karena saya tidak memiliki baterai asli dan saya cari juga di kota saya tidak dapat ya. Karena kalau mau dipesan juga terlalu lama ya, pemilik sudah tidak sabar ingin memakai ya. Jadi saya modif ya teman-teman. Dan untuk konektor casnya saya sudah sediakan ya. Saya menggunakan konektor cas Mi 4 ya teman-teman. Saya memakai konektor cas Mi 4 ya. Karena tidak terjual cuma konektor casnya saja, saya membelinya langsung dengan fleksibelnya teman-teman. Ya, saya langsung beli dengan fleksibelnya aja ya. Dan saya sudah cabut ya tadi ya teman-teman, biar tidak panjang ya videonya ya. Ya, itu dia saya sudah cabut. Itulah konektor Mi 4 ya. Dia konektornya sama persis dengan Mi Note Bambu ini ya teman-teman. Tapi cuma beda di fleksibelnya ya. Jadi kita cabut aja konektornya dan kita pindah konektornya saja ya teman-teman. Kita harus bisa siasati ya. Kalau seandainya alat-alat yang kita perlukan tidak ada, kita mesti pintar mensiasati ya teman-teman, bagaimana caranya biar handphonenya bisa ngecas kembali ya teman-teman. Dan juga harus pakai konektor yang sama ya, sama persis ya teman-teman, tidak bisa berbeda ya. Terserah mau pakai konektor cas apa, yang penting sama model ya. Oke, pertama-tama saya mau coba mode baterainya dulu ya teman-teman. Mohon maaf ya kalau kameranya kurang jelas ya teman-teman, atau videonya kurang jelas ya. Ya, kita coba dulu, hati-hati ya, pelan-pelan saja kalau mau modif baterai ya teman-teman. Bagi teknisi pemula tidak usah terburu-buru ya kalau untuk di bagian baterai ya, untuk modifan ya. Karena jangan sampai tertusuk ya, tertusuk di baterainya ya teman-teman. Karena bisa membahayakan teman-teman nanti ya. Jadi harap berhati-hati. Ya, kita buka dulu ya baterai yang originalnya ya dari Note Bambu ya teman-teman. Ya, kita cuma cabut kepalanya aja ya, atau modulnya ya. Ya, kita keluarkan dulu dari pemegangnya ya, dari baterai Note Bambu ya. Ya, karena ini ukurannya tidak sama ya, tidak sesuai. Di situ dia memang sediakan dua tempat ya teman-teman. Ya, itu satu jalur dengan di sebelahnya ya. Karena dia sediakan dua tempat, jadi kita alhamdulillah aman ya. Kita boleh nempel kan atau tempelkan baterai yang BN30 itu di bagian yang kosong itu ya teman-teman, karena posisinya tidak sama ya. Jadi kita bisa tempelkan di situ aman ya teman-teman, tidak masalah ya kalau untuk Note Bambu ya. Ya, kita cabut dulu. Nyambutnya kita bantu dengan timah gulung ya teman-teman. Ya, kita bantu dengan timah gulung, taruh flux sedikit ya. Biarkan dia mencair sendiri ya teman-teman, jangan dipaksa tarik ya. Kecuali dia sudah cair, baru bisa kita tarik ya teman-teman. Kalau teman-teman punya solder yang kurang panas, harap dicari solder yang panasnya bagus ya teman-teman. Jangan memakai blower ya nyabutnya ya. Memakai solder saja ya. Ya, pelan-pelan saja. Kita bantu lagi dengan timah gulung ya, agar panasnya menyeluruh ya teman-teman. Ya,
Jadi bagi teknisi pemula ya, yang belum pernah sama sekali modif, gini ya teman-teman cara modif baterai. Kalau seandainya teman-teman tidak menemukan baterai aslinya, teman-teman bisa ganti ya, ganti dengan baterai lain ya. Tapi ingat EMH-nya harus sama ya teman-teman. Kalau di atasnya pun lebih bagus ya, jangan sampai EMH-nya lebih di bawah ya dari baterai yang kita mau gantikan ya teman-teman. Ya, karena nanti bisa cepat habis ya teman-teman. Jadi EMH-nya kalau dia 3000, kita mesti kasih juga cari yang 3000 ya teman-teman. Jangan kita cari yang 2000 atau 3000 ke bawah ya. Karena dia harus ikuti baterai aslinya ya teman-teman. Tidak bisa kita membeli di bawah dari baterai asli ya. Oke. Setelah sudah tercabut ya. Ya, sekarang kita tinggal cari positif negatifnya di mana ya teman-teman, agar kita bisa memasangnya ya di modulnya ya. Tidak terbalik ya teman-teman. Ya, kita pertama ukur dulu yang original. Oke. Kalau dia ada garis di samping 0 itu berarti dia terbalik ya teman-teman, seperti itu ya. Dia terbalik ya. Jadi dia kalau tidak terbalik, dia tidak ada garis negatif ya. Oke. Kita cek satu lagi ya yang untuk mau ganti ya, yang baru ya teman-teman. Ya, maaf. Kita tes ya yang satu ya. Oke, 3,8 volt ya teman-teman. Dan kalau seandainya terbalik, dia ada garis negatif ya di samping angka 0 itu ya teman-teman. Ya, berarti positifnya ada di kiri, negatifnya ada di kanan ya. Ya, positifnya ada di kiri dan negatifnya ada di kanan ya teman-teman. Jadi kita ingat ya. Kita ingat positif negatifnya di mana ya teman-teman. Ya, dan kita cek ya. Biasanya dia ada tertulis ya di situ ya, atau gambar ya, gambar kurang dan gambar tambah ya teman-teman. Ya, jadi kita ikuti ya, jangan sampai dia terbalik ya teman-teman. Jadi kita ingat yang di baterai tadi positifnya di kiri dan kita pasang di gambar positif ya, jangan terbalik ya teman-teman. Jadi kita ikuti positif di PCB-nya dan positif di baterainya ya. Kita kasih sama-sama ya teman-teman. Jangan sampai dia terbalik ya. Ya. Oke. Jadi saya percepat aja ya teman-teman. Ya. Ini dia ya. Jadi saya sudah ingat tadi ya, positifnya di mana, negatifnya di mana, kita samakan ke modulnya ya, atau papan PCB pada baterai ya teman-teman. Jangan sampai dia terbalik ya. Usahakan dia positif di positif, negatif di negatif ya. Ya. Kita solder. Kita tempelkan ya kaki pada baterai baru tadi ya teman-teman. Jadi kita ceritanya baterainya kita ganti tapi kepalanya tidak ya teman-teman. Ya. Oke, sudah. Sudah saya solder ya. Alhamdulillah ya. Sudah tersambung. Dan saya cek lagi tidak terbalik ya positif negatifnya. Langsung kita tekukan ya atau bengkokkan. Kita kasih duduk ya teman-teman. Dan jangan lupa kita amankan ya. Karena dia sudah terbuka ya teman-teman. Sudah tidak ada solasinya lagi. Kita pakai solasi anti panas ya. Ya, ini kita lapis ya teman-teman, agar dia tidak bersentuhan ke bodi ya, ke bodi baterai ya teman-teman, karena nanti sangat membahayakan ya. Jadi alangkah baiknya kita amankan dengan isolasi anti panas ya. Isolasi anti panasnya kita pakai secukupnya aja teman-teman, untuk melindungi yang sudah terbuka tadi ya di papan PCB-nya baterai ya. Oke, aman ya. Jadi kita udah pastikan aman. Lanjut kita pengecekan ya teman-teman. Kita cek apakah benar ya yang kita sambung tadi positif negatifnya.
Ya alhamdulillah sama ya teman-teman. Dia masuk ya di 3,8 volt ya. Oke, lanjut kita pengujian ya atau pengetesan ya. Ya, karena ini posisi saya solder tadi terlalu ke kanan ya teman-teman. Jadi dia tidak bisa ya, tidak pas ya teman-teman, tidak pas saya pasang di posisi dudukan baterai ya pada casing ya atau pada handphone ya teman-teman. Jadi kita bongkar lagi aja dan kita kasih pas ya teman-teman, jangan dipaksa ditarik ya, nanti bisa robek ya teman-teman kalau seandainya dia tidak duduk atau tidak pas ya. Jadi harap kita lepas kembali, kita buka lagi ya isolasinya dan kita cabut lagi ya teman-teman PCB pada baterai tadi ya. Jadi kita sorong, berarti kita sorong ke kiri ya karena dia terlalu banyak ke kanan ya teman-teman. Jadi kita harap sorong ke kiri lagi ya agar baterainya bisa duduk dengan sempurna ya atau presisi ya teman-teman. Ya, karena ini tidak bisa ya, tidak bisa dipaksakan. Jadi harap kita buka kembali ya kalau seandainya teman-teman dapat juga seperti saya ya. Tidak pas, jadi kita buka kembali ya teman-teman dan hati-hati ya, jangan sampai melepas atau memutuskan kepala baterainya ya teman-teman. Karena nanti agak susah ya kalau dia udah putus ya dari baterainya ya. Ya, setelah kita sambung kembali dan kita paskan ya. Kita sorong tadi ke kiri sedikit ya teman-teman agar bisa pas atau presisi ke dudukan pada mesin ya atau pada handphone ya. Oke, kita jangan lupa kita balut kembali dengan isolasi anti panas ya agar tidak menyentuh bodi pada handphone ya teman-teman. Nanti bisa berbahaya kalau positifnya menyentuh ke negatif ya. Jangan sampai dia menyentuh ya. Nanti bisa terbakar ya teman-teman. Oke, alhamdulillah ya teman-teman. Modif baterainya selesai ya. Ya, kita coba dulu ya. Kita coba hidupkan ya teman-teman. Ya. Alhamdulillah ya teman-teman, berhasil ya. Oke. Baterai sudah selesai ya, tinggal lanjut kita memodif konektornya ya teman-teman atau memasang konektor casnya ya. Ya. Oke, kita ambil yang konektor yang kita sudah beli tadi ya. Dari konektor Mi 4 ya teman-teman. Sebenarnya bukan tipenya Note Bambu ya atau Xiaomi Note Bambu ya. Tapi kita cari persamaan karena kita dapat di Mi 4 ya teman-teman. Jadi kita cuma ambil konektornya aja ya teman-teman. Ya. Teman-teman boleh terserah mau nyabut pakai solder boleh, pakai blower boleh ya. Ya. Karena ini konektornya udah rusak jadi saya sengaja ya teman-teman memakai blower ya karena di konektornya ada plastik ya teman-teman. Kita tidak bisa memblowernya ya suatu pemasangan ya. Bisa tapi kita harus ada pengamannya ya teman-teman seperti aluminium foil ya. Agar tidak merusak plastik pada konektornya ya teman-teman. Ya kalau kita tidak memilikinya kita bisa menggunakan solder ya biar aman ya teman-teman. Ya. Pelan-pelan aja ya teman-teman. Tidak usah terburu-buru ya. Oke. Ya sudah tercabut ya. Lanjut kita memasang dengan solder ya teman-teman. Karena saya tidak ini ya teman-teman tidak mempunyai aluminium foil jadi saya menggunakan solder ya sewaktu pemasangan ya. Oke. Kalau untuk kekuatan solder sama blower sama aja ya teman-teman. Itu tergantung dari panas soldernya ya. Ya. Oke, kita lanjut memasang konektornya ya teman-teman. Ya. Oke. Karena kaki untuk pemegangnya ya atau pengikatnya dia di bagian belakang ya teman-teman.
tidak di plastik situ ya teman-teman. Jadi aman ya kalau kita menggunakan solder ya. Dan ingat jangan menggunakan blower ya teman-teman, karena Redmi 4 atau Note Bambu ini dia plastik ya teman-teman, ujung dari konektornya ya, atau pengaman dari konektornya ya teman-teman. Ya, kita solder bagian kakinya dulu ya. Kaki pemegang ke PCB-nya ya teman-teman. Tahap akhir baru kita satukan kaki di konektor ke PCB ya, yang di bagian pengecasan ya. Ya, kita lengketkan dulu kaki-kakinya ya teman-teman. Usahakan timahnya melebur dengan baik ya, agar konektornya bisa kuat ya berpegang ya teman-teman. Oke, kita lanjut menyolder di bagian belakang ya teman-teman, atau di bagian positif negatif di konektor cas ya. Jalur USB-nya juga bisa ya teman-teman, kita solder semua ya, 5-5-nya ya teman-teman. Tapi jangan kaki satu dengan kaki dua jangan bersentuhan timahnya ya teman-teman, jangan sampai menempel ya. Kalau seandainya nempel harap dibersihkan ya teman-teman. Ya, harap pelan-pelan aja ya teman-teman, tidak usah terburu-buru ya. Oke. Jadi teman-teman tidak untuk di Note Bambu aja ya, kita bisa melakukannya di handphone lain juga ya teman-teman. Yang penting sama ya, persamaan modelnya sama ya teman-teman, tidak berbeda ya. Jadi seandainya teman-teman tidak memiliki fleksibel seperti saya ini, teman-teman bisa mengganti konektornya saja ya teman-teman, dengan bentuk atau model yang sama ya, tidak berbeda jauh ya, atau tidak berbeda ya. Ya, setelah selesai solder, kita wajib bersihkan ya teman-teman, agar sisa flux yang ada pada konektor tadi yang kita habis solder tidak mengganjal ya nanti sewaktu pengecasan ya teman-teman. Ya, setelah dibersihkan, alhamdulillah kita cek kembali ya. Oke. Alhamdulillah solderannya sempurna ya teman-teman. Ya, itu dia yang lama ya. Oke. Kita lanjut pengetesan ya teman-teman. Ya. Mudah-mudahan ya berhasil ya. Sebenarnya tadi saya bilang sama user, saya ingin memesannya ya teman-teman, tapi usernya bilang tidak usah ya. Kalau bisa disiasati ya, atau diusahakan dengan yang lain ya. Karena nanti waktunya tidak cukup katanya. Dia sudah mau berangkat ya, atau dia terburu-buru untuk memakai handphonenya ya teman-teman. Jadi kita usahakan ya. Oke. Kita coba ya teman-teman, mudah-mudahan ya konektornya yang kita pasang tadi berhasil ya. Ya. Kita memakai konektor cas Mi 4 ya teman-teman. Ya. Oke. Naik di 1,6 ampere ya teman-teman. Alhamdulillah pengecasan normal ya. Oke, tinggal kita lanjut cek atau tes kasih masuk ya teman-teman di dudukan konektornya ya, apakah mengganjal atau tidak ya teman-teman sewaktu kita penutup bagian bawah konektor ya, atau bagian bawah papan cas ya teman-teman. Ya, karena ini mengganjal ya teman-teman, karena tidak terlalu sama ya perbedaannya. Jadi saya mau siasati untuk menggunting pegangan pada konektor cas ya teman-teman. Kalau untuk kekuatan tidak masalah ya teman-teman, karena dia mengganjal di bagian casing ya. Dia tidak terkeluar ya teman-teman. Jadi kalaupun seandainya kita patahi atau kita potong bagian pemegang bautnya, tidak ada masalah ya teman-teman. Dia tidak akan terlepas dari
handphone ya konektornya ya teman-teman, karena dia diganjal oleh casing ya. Oke, kita coba ya. Ini sewaktu saya coba tadi, dia tidak mau tertutup ya teman-teman, atau dia mengganjal ya. Ya, ini dia ya. Saya tes tutup, tapi tidak bisa tertutup ya, karena berbeda ya bagian lubang bautnya ya teman-teman untuk pengikatnya ya. Jadi saya coba untuk memotong pemegang baut pada konektor ya teman-teman. Ya, kita potong kanan kiri ya teman-teman. Kita ratakan ya. Oke, saya cabut kembali ya. Karena ini konektor yang saya pakai Mi 4 ya teman-teman. Kita pakai di Redmi atau Xiaomi Note Bambu ya. Modelnya sama tapi cuma beda sedikit ya teman-teman, tidak masalah ya. Jadi telinganya itu atau pemegangnya kita potong ya. Kita ratakan saja. Tidak perlu khawatir teman-teman ya. Sewaktu pengecasan dan sewaktu cas atau kabel USB kita tarik, dia tidak akan terkeluar ya. Karena dia diganjal oleh casing ya teman-teman. Dia tidak akan terkeluar. Ya. Setelah kita potong tadi ya, pegangan dari konektor casnya, barulah dia bisa tertutup ya teman-teman. Agar penutup belakang bisa rapat ya nantinya sewaktu kita menutup ya teman-teman. Kalau kita memaksakan tidak bisa ya. Karena nanti penutupnya tidak bisa tertutup ya teman-teman. Ya, alhamdulillah ya. Saya percepat videonya teman-teman agar tidak terlalu panjang ya. Alhamdulillah sudah berhasil ya untuk pengecasan. Dan untuk kita tutup sudah rapat ya. Penutup bagian papan cas ya teman-teman. Oke, kita tes lagi ya dulu ya. Apakah dia mengganjal ya. Alhamdulillah masuk ya teman-teman. Berarti pemasangan dan modif konektor cas ya, modif konektor cas, modif baterai berhasil ya teman-teman. Walaupun kita tidak memiliki yang asli, tapi kita bisa modif ya teman-teman. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Assalamualaikum.